Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di videoku kali ini aku akan membuat daily planner. Jadi kalau kalian ingat, aku di video sebelumnya tuh membuat weekly planner. Nah, selain membuat weekly aduh, belepotan banget sih ngomongnya. Weekly planner, aku juga bikin daily planner. Jadi, planner aku untuk hari ini. Nah, bagaimana caranya? Tonton terus videoku sampai akhir ya. Sebelumnya aku minta maaf ya kalau nanti di suaranya itu masuk kayak suara burung, suara ayam berkokok ya kayak tadi itu. Mohon maaf ya, soalnya emang aku ambil record ini pagi hari dan di belakang rumah, dan di rumahku tuh masih desa banget, jadi tuh banyak suara ayam, suara burung. Nah seperti itu ya. Balik ke topik ya. Jadi cara membuat daily planner. Nah kita tahu ya, setiap manusia ataupun setiap orang pasti akan merencanakan hal kegiatan apapun yang akan dilakukan untuk mencapai kepuasan emosional. Mulai dari yang mungkin mereka akan merencanakan kegiatan yang akan merubah hidup mereka, atau merencanakan goals yang akan dicapai. Nah seperti yang akan kita bahas, yaitu adalah manfaat dari membuat daily planner. Jadi seberapa penting sih membuat daily planner? Mungkin aku sudah jelasin ya di video sebelumnya, tapi aku di sini mau jelasin lagi. Jadi biar kalian yang baru nonton video ini ngerti. Jadi mari kita bahas. Seperti yang kita ketahui, membuat daily planner ini tidak semena-mena hanya rencana biasa. Jadi dengan membuat daily planner ini akan membuat mood melakukan kegiatan tuh jadi meningkat, pikiran tercurahkan. Dan membuat daily planner ini atau to-do list adalah cara baru untuk menghilangkan lupa. Jadi kalau menurut kalian membuat daily planner ini menyenangkan gak sih? Kalau menurut aku tentu saja. Jadi apapun yang membuat kalian positif dan itu dijalankan dengan sepenuh hati, enjoy, akan membuat kalian tuh lebih candu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah aku mau jelasin ya manfaat yang spesifik yang dapat dilakukan dalam membuat daily planner. Jadi membuat dan menyusun daily planner membuat kita tuh lebih semangat dalam beraktivitas dan menjalankan hari-hari ya. Dan seperti yang aku udah katakan tadi, jika kita melakukan kegiatan yang dilakukan sehari-hari dan tidak berpikiran bahwa aku merasa terbebani dengan hal begini, tapi berbeda jika kalian tuh melakukan dengan pikiran tenang, sehat, enjoy, maka semua akan menjadi hal yang candu untuk dilakukan kembali. Jadi jangan membuang waktu kalian tuh sia-sia ya. Kita akan terfokus pada beberapa tugas yang harus dikerjakan, sehingga kita akan menjadi lebih produktif. Nah, siapa nih di sini yang ingin menjadi lebih produktif? Pasti semua ingin kan? Enak loh sebenarnya produktif itu. Jadi masa muda kita tuh gak sia-sia kayak gitu. Jadi habiskan masa mudamu untuk bekerja keras. Nah tentunya kita tidak akan membuang waktu dengan sia-sia. Jadi buat kalian menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, maka niatan untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan akan segera terselesaikan. Nah ketika semua tugas telah terselesaikan, maka kita akan merasakan ketenangan batin dan kepuasan tersendiri. Contoh simpel nih, waktu kalian sekolah. Nah kalian tuh udah ngerjain PR, sedangkan teman-teman tuh kalian belum ngerjain. Itu kan beda lagi kalau kalian tuh belum ngerjain PR. Pasti kalian akan bingung deh pagi hari, bangun pagi niatnya mau contek temen, ternyata kita bangun kesiangan, akhirnya terbengkalai. Nah itu contoh simpel ya. Tapi kalau kita udah ngerjain PR, itu kayak udah plong gitu loh. Jadi kayak sampai sekolahan ya udah santai aja, nggak bingung atau nggak gupuh kalau bahasa aku ya.
Nah, melakukan hal yang sudah kita lalui adalah tantangan tersendiri. Mempunyai jiwa yang sigap akan tantangan berikutnya. Maka dari itu, membuat planner ini banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, planner aku yang pertama aku tulis tanggal. Jadi di situ aku tulis date, itu yang di bawahnya tuh hari. Jadi itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, setelah selesai membuat tanggal, karena ini today planner alias planner harian, jadi pastikan setiap hari kan kita bikinnya. Kemudian aku tulis goals hari ini, itu wajib tuh. Jadi kayak goals hari ini kalian tuh ingin apa, ingin mewujudin apa, kalian tuh ingin mencapai sesuatu apa hari ini, pasti kan ada ya. Walaupun kita tuh kayak contoh nih, contoh simpel, goals hari ini ingin berhasil ngasih surprise ke temen ataupun ke pacarnya, itu sesuatu yang tujuan yang harus diselesaikan hari ini, maka tulis di situ. Kemudian bawahnya kita tulis list hari ini. Nah, selain goals hari ini kan tujuan penting yang kalian akan capai hari itu, juga tulis list hari ini. Jadi hari ini tuh mau kegiatan apa aja tuh ditulis. Jadi kita tahu, jadi mulai dari bangun tidur sampai kita balik tidur lagi, kita tuh ngerti gitu apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi daily planner ini adalah bagian dari perencanaan yang berupa sekumpulan daftar tugas yang perlu diselesaikan dalam rentan waktu tertentu. Kalau kemarin aku bikin weekly, jadi dalam 1 minggu itu rencana aku, dan ini aku bikin harian, yang berarti harus aku selesaikan hari itu juga. Nah, maka ada beberapa opsi yang harus kita lakukan agar saat membuat daily planner ini tidak keteteran. Nah, satu, buat daily planner H-1 sebelum Anda merencanakan kegiatan yang akan teman-teman mulai. Jadi kalau saran aku, membuat daily planner ini malam hari waktu kalian tuh mau tidur. Nah, jadi kalau mau tidur, biasanya kan kebiasaan anak sekarang kan masih lihat headphone, lihat YouTube sampai ketiduran. Kalau saran aku, mendingan kalian bikin daily planner. Kalian tuh besok mau ngapain aja, kalian mau mencapai goals apa, kalian tulis. Nah, jadi besok paginya kalian nggak harus bingung kalian mau ngapain aja. Nah, yang kedua, membuatnya sesuai prioritas kalian atau hal-hal yang berkaitan dengan goals kalian. Ingat, yang kamu lakukan adalah apa yang membuatmu lebih baik, dan itu untuk diri kalian sendiri. Jangan membuat daily planner yang tidak sesuai dengan goals, maka akan menjadi sia-sia. Nah, yang ketiga ini, setelah kalian tulis list hari ini, kalian bikin notes. Contoh nih ya, notes jangan lupa semangat hari ini. Nah, itu kan note untuk diri sendiri. Jadi daily planner ini untuk kalian. Maka dari itu, buatlah sesuai rencana kalian, buatlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Jadi kayak notes itu menyemangati kalian, ya it's okay, nggak apa-apa, kan emang buat diri sendiri. Nah, kemudian yang ke bawah itu wajib selesai hari ini. Contoh, bikin tugas, itu kan terakhir deadline-nya hari ini ya, kalian tulis wajib selesai hari ini. Kalau ngasih tugasnya hari ini, selesai seminggu kemudian, berarti kan nggak harus wajib selesai hari ini. Nah, itu contohnya. Kemudian yang bawah itu aku tulisin money out dan money in. Itu apa sih? Jadi kayak uang hari ini yang masuk. Contoh, aku hari ini dapat uang saku 20.000, 10.000. Ditulis aja. Waktu pagi hari ditulis, dan waktu malam hari ditulis juga. Yang keluar hari ini tuh uangnya berapa. Jadi kita tahu ya, uang kita tuh dibuat apa aja. Nah, lanjut ya. Yang manfaat ketiga tadi adalah memberi penjelasan rinci di setiap tugas. Jadi jelaskan aktivitas atau kegiatanmu sedetail dan semenarik mungkin yang kamu bisa, maka akan terasa jelas apa yang kamu lakukan di setiap kegiatan. Dan kemudian nomor 4, mampu memperkirakan waktu
atau target kegiatan yang akan diselesaikan. Targetkan hal-hal yang kalian lakukan ini sesuai dengan ekspektasimu agar tidak terburu-buru. Kalaupun tidak sesuai ekspektasi, maka lakukan evaluasi, dan mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kamu paksakan. Kayak kemarin aku membuat weekly planner, jadi kalau evaluasi itu aku setiap minggu. Bagus sih kalau setiap hari, malah lebih bagus. Cuman kalau aku pribadi, aku lebih suka setiap minggu. Jadi di minggu kemarin tuh kesalahan apa sih yang aku berbuat, minggu kemarin tugas apa sih yang gak terselesaikan, jadi aku tulis evaluasi per minggu. Kalau di setiap hari ini hanya goals aja. Nah kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah terus melakukan evaluasi diri dengan melakukan evaluasi setiap apa yang kalian lakukan, maka akan menjadi pelajaran dan manfaat di kemudian hari. Contohnya kalau kalian selalu evaluasi, bikin evaluasi, kalian akan tahu kesalahan aku tuh apa, kesalahan minggu kemarin tuh apa, kenapa goals aku yang 2 hari ini nggak tercapai, kenapa aku bisa keteteran. Nah jadi kalian ngerti evaluasi kalian tuh apa. Nah manfaatnya banyak banget kan, hampir tidak ada minusnya. Cuman walaupun banyak sekali manfaatnya, banyak orang yang males bikin daily planner. Karena apa? Mungkin kayak prinsip kayak gini ya, hari ini, besok ya dijalani aja. Itu benar, cuman kalau kita bikin rencana kegiatan, rencana daily planner ini akan lebih terarah kita mau kemana, jadi kita nggak menyia-nyiakan waktu. Kayak gitu ya. Nah itu setelah aku bikin money in dan money out, aku juga bikin di yang biru itu janji. Jadi kalau kalian lagi janji ataupun kalian ada sesuatu yang penting, kalian juga bisa tulis di situ, jadi kalian nggak lupa. Nah setelah janji, aku juga bikin exercise dan healthy. Apa itu? Jadi aku mewajibkan hari ini tuh sudah olahraga apa aja, dan hari besok tuh aku harus olahraga apa aja. Jadi aku besok tahu kalau aku besok tuh ada jadwal olahraga. Jadi aku lihat aja di daily planner, aku besok mau melakukan olahraga, contoh sit up, push up, renang. Nah kalian udah tulis di situ, jadi besok kita tinggal melakukannya. Kemudian tuh yang di bawah itu adalah water. Jadi setiap hari kan kita wajib minum 2 liter ataupun 8 gelas per hari. Jadi aku di situ bikin 8 butiran air. Nah kalau aku sudah minum, aku isi dengan biru-biru begitu, jadi aku lebih terarah. Kemudian kalau untuk yang hijau itu ada 4 kotak kita wajib itu, jadi breakfast ataupun makan pagi, lunch, dinner, dan juga snack. Aku tulis di situ, jadi aku ngerti aku besok tuh mau makan apa, ataupun aku tanya mama dulu atau tanya ibu besok mau masak apa. Terus kalau aku besok tuh pengen beli apa, terus aku ataupun diisi hari ini aku udah makan apa, aku udah beli jajan apa, terus di situ. Jadi lebih ngerti kalau kalian tuh jajannya tuh sehat atau enggak. Kayak contoh nih, makan mie kan nggak boleh sering-sering. Kalau gitu terus di situ aku udah makan mie Indomie goreng, kita jadi tahu aku kemarin udah makan mie, jadi sekarang aku nggak boleh makan mie lagi, karena mie boleh dimakan tapi nggak boleh setiap hari. Nah itu contoh salah satu manfaatnya di situ. Kemudian yang di bawahnya itu adalah hal yang membuat bahagia. Kalau kita mau melakukan kegiatan, kita harus berpikir yang positif. Jadi kayak hari ini yang membuat aku bahagia apa ya, hari esok yang membuat aku bahagia apa ya. Contoh Allah yang membuat aku bahagia, contoh coklat yang bikin aku bahagia, jus di pagi hari yang membuat aku bahagia. Nah itu penting ya. Jadi kalau kalian pasti ada deh orang yang bikin sesuatu ataupun orang yang bikin kalian semangat di hari itu. Contoh gebetan, nah itu nggak apa-apa, ditulis aja. Namanya juga semangat motivasi hidup. Jadi kan lebih baik punya daripada enggak ya, karena semangat hidup itu penting. Oke, ini aku contoh isi ya. Ini aku isinya hari Senin tanggal 21 Februari 2022.
Kemudian goals aku hari ini adalah membuat orang-orang senang ataupun orang-orang tersenyum, jangan sampai mengecewakan mereka. Terkadang kita tuh nggak sadar kayak perkataan kita ataupun tutur ucap kata kita, perilaku kita itu membuat orang tersinggung. Nah, kalau bisa aku goalsku hari ini yaitu adalah membuat orang-orang tersenyum ataupun membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Kemudian listku hari ini adalah bikin konten, kemudian ketemu teman, dan ketiga jemput saudara, karena hari ini aku ada janji untuk jemput saudara aku yang dari jauh. Dan notes aku adalah jangan sampai ada yang terlewat. Nah, itu notes dari aku ya. Dan selanjutnya adalah wajib selesai harian adalah nyuci baju dan juga editing ya. Kemarin aku bikin video, jadi aku harus selesaiin hari ini editing, karena kalau nggak kayak gitu nanti akan terbengkalai. Kalau aku mau bikin konten lagi akan menumpuk, jadi aku harus selesai hari ini adalah editing dan juga nyuci baju, karena aku nyucinya juga nggak setiap hari dan nggak pakai mesin cuci, jadi pakai tangan. Dan kalau money in dan money outnya kan belum jelas, jadi aku kalau money in-nya udah jelas biasanya berapa. Kalau money outnya aku isi di malam hari sih biasanya. Cuman ini contoh aja ya, kayak biasanya aku hari ini pegang 100.000 dan aku keluarin 20.000 di hari itu. Dan janjinya hari ini adalah hari Senin, yaitu jemput saudara di stasiun seperti yang aku list tadi. Jadi jangan sampai terlewat kalau aku tadi janji jemput saudara. Selanjutnya exercise dan health, yaitu adalah aku wajib hari ini zumba, lari kecil, dan juga skipping. Nah, itu wajib banget itu. Nah, dan selanjutnya adalah water. Kalau aku udah minum, aku isi dengan pensil warna biru, jadi aku udah minum. Nah, itu yang selanjutnya adalah breakfast, lunch, dinner, dan juga snack. Kalau breakfast sama aku dari dulu nggak pernah sarapan, jadi aku coret. Kemudian lunchnya, makan siangnya aku beli bakso, dan kemudian untuk malam harinya aku beli nasi goreng. Aku tulis juga di situ. Dan juga snack-snacknya kalau aku hari ini nggak jajan ya nggak aku tulis. Kemudian yang ke bawahnya adalah hal yang membuat aku bahagia. Jadi hari itu 3 hal yang membuat aku bahagia, yaitu adalah coklat, pacar, dan juga es krim. Nah, itu 3 mood yang bikin aku bahagia dah di hari itu. Aku suka banget sama es krim. Dan kemudian bawahnya itu adalah mood aku hari ini. Kalau aku senang di hari itu, aku kasih smile. Kalau aku lagi bad mood di hari itu, aku kasih emoticon sedih. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kalian bisa tiru di rumah, membuat daily planner seperti aku. Itu tadi dia video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian jika dirasa ini bermanfaat. Dan juga aktifkan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Oh iya, aku minta maaf ya kalau seumpama suaranya bising ataupun banyak suara record yang masuk, karena memang sesuai yang aku jelasin tadi. Kalau aku jelasinnya ini pagi hari dan di belakang rumah. Terima kasih ya buat teman-teman sudah menonton. Maaf kalau video aku belum sempurna. Kalian bisa komen di bawah. See you next video. Bye bye.